pemerintah kampung. Berarti sebenarnya kan ada intervensi ke dalam proses bisnis pemerintah kan? Ya, yang pasti kan setelah web ini ada kan tentunya ini berhubungan dengan pemerintah lokal. Karena kan di dalam web kampung itu kan ada Geci, ada Tuhaput, ada Tuhalapan, ada Ketua Muda, artinya semua data di kampung itu terupdate ke dalam web kampung. Dan sudah pasti ketika web kampung ini ada tentu kan berhubungan baik melalui email ataupun apalah. Jadi tujuan web kampung ini adalah untuk website pemerintah atau website yang dikelola oleh warga? Oleh warga, dan nanti tentunya kan artinya pemerintah juga akan ini tahulah bahwa kampung ini punya web. Artinya dia ketika membutuhkan informasi tidak perlu harus pergi ke kampung kan, tinggal dia. Nah, maksudnya pemerintah kampung ya. Apakah ini web ini karena itu dua hal yang berbeda ya, walaupun bisa jadi satu. Tapi itu intervensinya berbeda. Kalau web ini menjadi bagian dari proses kerjanya aparat kampung, maka intervensinya berbeda dengan kalau website ini menjadi dilakukan oleh warga kampung. Ngerti kan? Karena kalau proses bisnis itu menjadi harus dari awal proses perencanaan ke bapeda lokalnya dan segala macam ya kalau di internal. Tapi kalau warga kampung maka harus mencari critical mass orang anak muda yang mau. Jadi ini gimana? Maunya mimpinya apa? Artinya ketika web kampung itu ada, tentu kan sumber daya desa yang ada, sumber daya yang ada di dalam desa itu kan juga diberikan informasinya. Baik misalnya di situ ada pala, ada durian. Yang isi nanti pemerintah. Yang isi warga. Jadi pemerintah sudah tahu bahwa website yang dimaintain oleh pemerintah, yang dimaintain mesti kan harus servernya harus yang bayar, terus ya, jadi pemerintah tapi kemudian berinteraksi dengan warga. Oke, ini begini. Saya tambahin masalah web kampung tadi. Di web kampung itu istilahnya ini komunitas yang tergabung di RT. Kita coba memberikan bukan dalam bentuk uang, tapi ada harganya di situ. Pembuatan website itu berapa? Gratis. Pendampingan kita kasih gratis ke ini. Dan di website kampung itu fiturnya kayak ada administrasi kependudukan juga di situ. Jadi bisa kita lihat orang miskin yang belum menikah, jomblo banyak di situ. Udah kayak administrasi kampung, tapi 50 administrasi kampung, 50 itu untuk konten seperti website informasi para wisata, potensi kampung dan segala macam. Ya nggak ada masalah dengan itu, tapi menurut saya kan perlu dipikirkan semua website ini kan bagus, tapi kemudian siapa yang maintaining kan? Karena kan harus ada orang sustainability yang keberlanjutan ya. Dan menurut saya itu yang sering kali kita lengah di soal keberlanjutan. Iya kan? Karena kan harus ada orang yang kerja kotor tiap hari, harus ada orang yang memang mau jadi admin. Kalau warga, kemudian nanti warganya tuh kayak radio komunitas ya, ada warga tapi kemudian nanti kalau dia udah pindah sekolah, dia udah bekerja, dia punya menikah, kemudian jadi nggak sustain. Jadi ini gimana? Jadi saya perlu tahu, saya perlu diyakinkan sebenarnya ini kepemilikannya siapa? Kalau yang pertama bikinnya, jadi RTIK bikin pertama websitenya, kemudian setelah itu nanti dialihkan kepada Pemda. Tapi Pemda atau aparat lokal kampung kemudian mengikutsertakan warga untuk memasuki itu. Tapi harus ada admin utamanya kan? Enggak, ini kan konsep yang dibuat kampung itu kan ada namanya pelatihan pendampingan. Udah kita latih mereka cara pakai, terus kita dampingi mereka untuk penggunaannya agar dapat output yang kita pikirkan begitu kan. Nah, ada lagi itu fitur help desk. Itu sebenarnya fitur gila. Saya kami ada buat rakyat kalau kalian tidak sendiri. Jadi kalaupun seandainya RTIK ada, biasa aja yang input sendiri bantuin kampung. Enggak. Maksudnya yang bantu ya? Enggak. Maksudnya yang input itu ada desa. Aparatur desa. Kita hanya mendampingi setelah mereka bisa mengelola website, kita lepas, tapi kita tetap melakukan monitoring. Nanti masing-masing dari RTIK jadi koordinator untuk 20 kampung.